Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Masih dengan Bu Ika. Kali ini materinya yang akan kita bahas adalah pendengaran manusia. Nah, apa itu Bu indera pendengar manusia? Nah, indera pendengar manusia adalah telinga. Jadi, telinga merupakan salah satu panca indera yang dimiliki oleh manusia. Nah, fungsi dari telinga itu sendiri adalah yang pertama sebagai alat pendengaran. Lalu yang kedua adalah sebagai alat keseimbangan tubuh. Ya. Nah, jadi di telinga itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama telinga bagian luar atau telinga luar. Lalu telinga tengah dan yang terakhir adalah telinga dalam. Selanjutnya, kita akan melihat gambar bagian-bagian telinga. Nah, bisa dilihat di gambar tersebut. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar sendiri itu terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Fungsi dari daun telinga itu apa, Bu? Nah, fungsi dari daun telinga adalah untuk menangkap getaran bunyi. Lalu, fungsi lubang telinga adalah untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Dan liang telinga memiliki fungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk. Nah, jadi kalau biasanya ada kotoran yang ada di telinga, itu tempatnya ada di liang telinga. Ini untuk telinga luar ya. Lalu untuk telinga tengah, mana saja bagiannya yang termasuk telinga tengah? Ya, ada 2 ya. Ada gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Gendang telinga sendiri memiliki fungsi menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, lalu apa Bu fungsinya tulang-tulang pendengaran? Yakni memiliki fungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, ini untuk telinga tengah. Kalau bagian telinga dalam ada apa saja, Bu? Jadi yang pertama untuk telinga dalam ada saluran setengah lingkaran, ada koklea, dan ada saluran eustachius. Ya. Di sini fungsi dari saluran setengah lingkaran adalah untuk membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Lalu, koklea sendiri memiliki fungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir ada saluran eustachius. Ini memiliki fungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dengan faring. Jadi menghubungkan ruang telinga tengah faring ya. Nah, ini beberapa bagian yang ada di telinga kita. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Selanjutnya, bagaimana Bu proses mendengar bunyi itu terjadi? Nah, dilihat gambar grafiknya ya yang sudah ada di layar kita ini.
Jadi getaran dari sumber bunyi. Nah, getaran tersebut akan mengeluarkan gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Jadi kalau ada getaran bunyi, maka daun telinga dulu untuk yang menangkap gelombangnya itu ya. Lalu gelombang bunyi tersebut merambat ke telinga luar, masih bagian telinga luar, yakni liang telinga. Setelah itu bunyi akan menggetarkan gendang telinga, dan getaran liang telinga yang tadi sudah di gendang telinga itu akan ikut menggetarkan juga yang ada di tulang-tulang pendengaran. Nah, setelah di tulang-tulang pendengaran itu akan sampai ke koklea. Jadi koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke syaraf pendengaran. Nah, setelah itu di saraf pendengaran dia akan mengirimkan rangsangan bunyi ke otak ya. Jadi getaran bunyi tadi dikirimkan melalui saraf pendengaran ke otak. Otak sebagai penerjemah bunyi yang didengar. Nah, jadi di sini ada lagi kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Nah, telinga manusia dapat mendengarkan bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Ya. Lalu ada orang yang dapat mendengarkan bunyi yang lemah atau pelan, dan ada juga orang yang dapat mendengarkan bunyi yang sangat kuat atau keras. Indera pendengar yang baik ialah indera yang dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Cara memelihara kesehatan telinga. Nah, jadi telinga kita ini juga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Nah, lalu bagaimana Bu cara merawat telinga? Untuk tugas kalian, silakan mencari cara merawatnya ya. Cara merawat indera pendengar kita yaitu telinga, serta mengerjakan tugas halaman 103. Jangan lupa tetap ditulis di buku tulis dan disetorkan ke Bu Ika ya. Lalu mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku Bunda Ceria Tematik. Nah, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dalam Bu Ika menjelaskan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.